Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Farah Silmia dengan NIM 140301251251258. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widayanto SOS MSI selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, ilmu, serta inspirasi bagi kami dalam memahami nilai-nilai keislaman dan kehidupan bermasyarakat. Kita adalah manusia, kita adalah khalifah di muka bumi ini. Kita yang memutuskan untuk merawat, menjaga, dan menggunakan sebijaksana mungkin sumber daya yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus berilmu dan berakal, agar kita dapat menyejahterakan semuanya. Ilmu pengetahuan yang kita kaji itu harus seimbang antara ilmu pengetahuan di dunia dan ilmu pengetahuan untuk di akhirat. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai iman, ipteks, dan amal sebagai kesatuan. Yang pertama, iman. Iman itu adalah keyakinan vertikal kepada Sang Pencipta, atau bisa kita sebut dengan spiritual. Sedangkan ipteks adalah kognisi yang harus kita tuntut agar kita berakal dan menjadi cerdas. Sedangkan amal adalah dampak dari pengetahuan. Iman juga didefinisikan dalam dua hal. Yang pertama itu bahasa. Iman dalam bahasa memiliki arti membenarkan dalam hati dengan mengandung pengetahuan yang kita yakini sendiri. Sedangkan iman menurut syariat adalah membenarkan dan meyakini adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Lalu kita juga menjalankan semua kewajiban dan perintahnya, serta kita juga menjauhi setiap larangannya. Iman itu tergantung dengan kata yang dirangkainya. Kalau misalnya kufur itu adalah suatu hal yang dimana yang kita lakukan itu jauh dari perintah Allah, dan orang yang melakukan kegiatan kufur itu disebut juga kafir. Hal ini dijelaskan pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 29, di mana dalam surah ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab suci. Kitab suci ini sebagai sumber pedoman kita sebagai manusia, untuk bisa mengetahui apa aja yang benar dan yang tidak benar. Tapi masih banyak aja manusia-manusia yang mendustakannya. Dan kalian harus tahu kalau keimanan ini hanya bisa dinilai dan diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada manusia lain yang bisa menilai keimanan kita. Bukan berarti orang itu jarang bersedekah, jarang mengikuti kajian-kajian agama. Kita tidak bisa menilai keimanan orang tersebut hanya dari apa yang kita lihat. Karena sesungguhnya iman itu tuh ada di dalam hati mereka, dan yang bisa membaca hati mereka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa mengguruinya sama sekali. Kita sebagai manusia hanya bisa saling mengingatkan. Lalu iman itu ada 3 pokok iman. Yang pertama dari hati, yang kedua dari lisan, yang ketiga dari perbuatannya. Tanda-tanda orang beriman itu ada 4. Yang pertama, tawakal. Orang yang menjalankan kehidupan karena perintah Allah. Misalnya, dia makan karena perintah Allah. Karena Allah mewajibkan kita untuk makan, karena kalau misalkan kita tidak makan, kita tidak bisa beribadah. Ini semua ada di surah Al-Anfal ayat 8. Iman itu apabila kita meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itu intinya ya. Selanjutnya, itu ada mawas diri. Jadi mawas diri ini maksudnya apa? Maksudnya kita itu sebagai umat Islam, kita tidak gampang terbawa arus. Jadi kalau misalnya ada berita tentang kejelekan seseorang gini-gini, atau berita tentang kejelekan sesuatu, kita tidak gampang untuk kehasut. Tapi kita bisa yang namanya mencari tahu dulu apa sih alasan-alasannya. Jadi kita jangan asal kehasut. Itu semua ada di Quran Surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 3. Selanjutnya itu adalah optimis dalam menjalani masa depan. Ini ada di surah Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Intinya dari surat ini adalah apabila kita ingin melakukan sesuatu untuk kesejahteraan diri kita sendiri, untuk kesejahteraan masa depan kita, kita jangan lihat dulu gimana ya nanti hasilnya tuh gimana. Kita jangan khawatir, karena hasil itu tergantung dengan usaha yang kita jalankan.
Selanjutnya itu adalah menepati janji yang ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Dalam surah ini menjelaskan bahwa janji itu adalah hutang. Oleh karena itu, setiap kita berbuat janji, kita harus melunasinya. Namun, bukan hanya dari perkataan. Misalnya, kita sebagai umat Islam, jika kita bolos puasa, kita harus menggantinya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya patut bersyukur karena setiap detail kecil itu sudah diberitahu dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Selanjutnya, bentuk adanya ilmu pengetahuan ialah dengan adanya teknologi. Kita semua pasti tahu kehadiran teknologi, karena teknologilah alat yang dapat membantu mempermudah setiap urusan kecil kehidupan kita. Lalu, dari mana terciptanya teknologi? Teknologi itu tercipta dari logika berpikir manusia. Namun, jangan lupa, Allah di sini memberikan dorongan kepada manusia untuk menciptakan teknologi tersebut. Allah itu sangat bijaksana. Allah itu mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu dan membagikan ilmu-ilmu tersebut kepada yang lain. Lalu Allah juga mengancam bagi orang-orang yang tidak mau atau pelit dan melarang bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang melarang, itu sama aja seperti musuh Allah dan musuh manusia. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi ini, sepatutnya kita makin mengingat Allah. Dan kita makin tahu kalau semua yang ada di alam semesta ini, itu tunduk kepada Allah. Sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Dan semua yang ada di muka bumi ini, itu memiliki hukum-hukum dan ciri-cirinya. Seperti misalnya matahari, yang memang tugasnya untuk menyinari bumi, kayak gitu. Al-Quran juga sangat memuji orang-orang ulil albab. Maksudnya ialah orang-orang ulil albab ini adalah orang-orang yang dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena dari ayat-ayat Al-Quran ini, adanya rahasia-rahasia alam semesta. Dari sinilah mereka dapat menciptakan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di alam semesta. Dari penciptaan teknologi ini, mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama manusia lainnya. Jadi, apakah teknologi merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Al-Quran? Hal ini dapat dilihat dari dua konteks. Yang pertama, adanya surah Al-Anbiya ayat 30. Semua kekuasaan fenomena yang ada di alam semesta ini pasti berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan segalanya. Lalu terbukti juga dengan Quran Surah An-Nahl ayat 88 tentang fenomena Big Bang. Yang kedua, adanya istilah sakhar, yaitu adalah istilah yang menjelaskan di mana kita sebagai manusia dapat menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang ada di alam semesta ini. Lalu sumber daya tersebut kita dapat olah dengan keahlian di bidang teknik, dan hasilnya itu dapat membantu menyejahterakan sesama manusia lainnya. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua, seperti menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus semangat untuk memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga memohon maaf apabila banyaknya kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.